Maaf hadirin, saya jadi agak batuk-batuk di sini. Emang biasa di sini begini. Seperti di guha. Berikut ini saya bacakan sebuah hadis sahih. Riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ini dalam sahihnya. Artinya ini bisa dipegang. Ini saudara-saudara mau ke surga tidak nih? Jujur, mau tidak? Mau ke neraka tidak? Kira-kira amalan yang sudah dilakukan sekarang banyaknya amalan ahli surga atau bukan? Coba tesnya ya. Jujur, banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Ya, sudah itu saja pertanyaan. Ibu-ibu, Bu, khusyuan mana? Dandan atau sholat? Berikut ini ada amalan anak Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Dari Ibnu Mas'ud, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram diharamkan tersentuh api neraka? Ini penting hadirin. Kalau saya sih merasa ini luar biasa pentingnya. Kalau mengandalkan amalan susah. Sholat saja barusan susah khusyunya. Lalu para sahabat qalu bala ya Rasulullah. Iya ya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka. 1 hayyin, 2 layyin, 3 qarib, 4 sahal. Ulangi. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Pegang ini baik-baik untuk bahan evaluasi diri. Siapakah yang hayyin? Orang yang hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Orang yang hayyin ini sangat bisa mengontrol dirinya dengan baik. Perkataannya terpelihara, faliyakul khairon aw liyasmut. Berkatanya baik atau diam. Tidak gerasa gerusu, tidak emosional, tidak temperamental, tidak mudah tersengat, tidak mudah marah, apalagi ngamuk, semuanya serba terkendali. Nanti kita bahas bagaimana orang bisa hayyin. Rasulullah begitu, sangat tenang. Tapi tenang ini tenang berisi. Tenang karena penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Ada juga yang tenang karena blow on, tidak tahu apa-apa. 2, layyin. Layyin itu orang yang lembut, yang sangat sopan, santun, mencintai kebaikan, dan sangat suka kebaikan itu menyebar. Orangnya humble, orangnya sangat penyayang. Dia ngajak orang baik, tapi orang tidak merasa digurui. Kalau dalam bahasa Sunda, laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya tidak keruh. Qarib, qarib itu orang yang dekat. Akrab, hangat, menyenangkan, ngangenin. Qarib itu. Dan yang keempat, sahal. Orang yang sahal itu orang yang mudah, tidak ribet, tidak suka cari-cari kekurangan dan kesalahan, tidak mendramatisir, tidak berbelit-belit, urusan menjadi proporsional dan solusi. Enak sekali. Suami berbuat salah, minta maaf ke istri, maafkan kesalahan Bapak yang sangat besar ini.
Sudah Pak, tidak apa-apa, sama-sama. Maafkan juga mama. Selesai, sahau. Tapi yang tidak sahau contohnya begini. Maafkan kesalahan papa ma. Dimaafkan Pak. Dimaafkan. Tapi papa harus tahu. Antara memaafkan dan melupakan. Itu beda kapling. Memaafkan saat ini mama maafkan. Tapi untuk melupakan kata-kata dan kelakuan papa. Tidak semudah memaafkan. Asal tahu saja. Apa yang papa katakan itu bagai cutter. Yang mengiris, mencabik-cabik sampai ke ulu hati terdalam. Itu sangat diminatin api neraka seperti ini. Karena tidak sahal. Sahal itu mudah. Baik. Satu, apa tadi? Hayyin. Dari mana datangnya hayyin? Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Tidak akan keluar hayyin kecuali yang zikirnya baik, benar dan istiqomah. Kenapa kita stres? Kita stres karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Kata siapa banyak zikir kurang mikir? Jangan ngarang hadirin. Mikir itu diperintah oleh Allah. Afala tatafakkarun. Mengapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun. Mengapa dia tidak mikir? Mikir tuh tidak bisa direm. Tapi bisa dikendalikan. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Itu hayyin. Bagaimana Bu? Cemburu enak atau tidak? Jawab. Enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Dengan begitu tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enak? Dengan penderitaan seperti itu urusan jadi beres atau nambah? Jawab. Tuh gitu. Udah gelisah, bingung, sakit hati, urusan tidak beres malah nambah. Sebabnya apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Mikir apa? Jodoh. Ada yang belum punya jodoh? Gak usah ngacung, saya cuman kira-kira aja naik. Suka disalah tafsirkan, hadirin, disangkanya saya pencarian lagi. Padahal saya ikut KB, 2 saja cukup. Mata ke air, hati ke Allah. Itu namanya hayyin insya Allah. Ini air madu, teh madu hangat. Bisa dibayangkan enaknya? Betapa untuk sampainya air ini kepada saya, lebah pulang pergi antara bunga dengan sarangnya. Berapa ribu kali untuk terkumpul madu seperti ini. Diambil oleh petani lebah, dibawa, disaring, dibotoli, diangkut pakai truk, dijual di toko, dibeli oleh panitia, masukkan ke gelas, campur air hangat, airnya dari mata air di mana? Siapa yang nimba? Belum lagi siapa yang mensterilkan? Siapa yang ngatur pH? Demi Allah sampai ke sini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Mata ke air, lidah ke air, hati ke Allah. Pasti luar biasa nikmatnya ini. Maaf ya. Masya Allah, itu hangatnya tuh pas sekali Pak. Tidak terlalu panas, tidak kurang panas. Bapak jangan iri, karena iri tidak menyelesaikan masalah. Enak aja minum sendiri. Apa mendatangkan minum? Tidak, mendatangkan enuk dan dosa. Harusnya zikir, ya Allah. Engkau beri rezeki, ya ada bagian ceramah, kami bagian dengar beda kapling, beres. Makanya ingat istri, ingat suami, kurang ingat Allah, jatuh tidak bahagia. Rumah tangga kurang sakinah tuh penyebabnya kurang zikir. Saya sudah zikir, zikir yang bagaimana? Saya sudah sering nyebut Allah, ini dia masalahnya. Mulut nyebut Allah, hati nggak ingat ke Allah. Persis seperti sholat kita barusan. Ruku, sujud, fatihah, tasbih, hati mah kemana aja, benar? Halo? Itu belum lengkap zikirnya. Zikir yang asli itu ujungnya dua, yaitu roja dan khaufnya kepada Allah. Harap dan takut ke Allah. Makin berharap ke selain Allah, makin tidak bagus zikirnya. Cirinya kurang zikir apa? Gelisah. Kenapa gelisah? Karena Allah yang membulak-balik hati, tahu bahwa hati kita bersandarnya kepada selain Dia. Maka Allah turunkan alarm, gelisah. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah itu alarm. Ada yang tidak beres nih dengan hati kita. Biasanya harap ke makhluknya yang dominan. Makanya orang yang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, ingin dibalas budii, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, makin ingin ke makhluk bukan ke Allah, tidak keluar itu hayyin. Bu, Ibu, mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami. Karena suami ibu belum tentu panjang umur. Hadirin. Pertama suaminya juga belum ada ya. Yang kedua mau ngapain cinta ke suami berlebihan. Bapak juga gitu Pak. Tidak boleh kalau wanita penyakitnya terlalu berharap ke suami, kalau penyakit lelaki terlalu takut ke istri. Di sini sudah pernah dengar ceramah tentang singa belum? Kan kalau manusia menikah, orang pernah berdatangan menyalami. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Suatu saat singa menikah, kucing mendekat. Singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong dulu sesuatu. Apa? Langsung singa pucat. Apa coba kata kucing? Kucing bicara begini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini, kata kucing, asalnya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing gitu. Ngerti Meng? Pus, ngerti nggak Pus? Ini lagi jadi singa nih. Pulang ke rumah mah Ibu jangan bangga loh punya suami takut istri. Kalau suami takut istri, dia baiknya cuma di depan istri, di belakang lincah. Suami takut ke Allah, dia jaga diri dimanapun, kapanpun. Laki, Pak, coba mengeong. Gak boleh takut ke makhluk. Karena semua karunia itu milik Allah, dalam genggaman Allah,
tidak akan datang kepada kita tanpa izin Allah, dan semua kepahitan, musibah tidak bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau memberi sebutir nasi kepada saya, kalau Allah tidak kehendaki sampai atau tidak? Jawab, yakin? Nggak ada nikmat apapun yang bisa sampai tanpa izin Allah. Semua jin dan manusia bergabung akan mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Yakin? Yakin? Tes. Lempar saya Pak. Pakai HP, pakai jam, pakai kopiah, pulpen, kertas. Apapun lemparkan ke tubuh saya sekarang. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan tersentuh badan ini. Oh, Allah tidak takdirkan, ya kan? Kok nggak terjadi ya? Gimana syariatnya? Saudara, ini ciptaan Allah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kalau Allah balikan hatinya tidak ada yang mau, tidak akan terjadi. Benar? Saya tahu ada yang sudah mulai pegang-pegang gitu ya. Tapi kan langsung terlintas di sini. Kualat. Semua lintasan kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingin hayyin, lepas berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Jangan takut oleh situasi apapun, takutlah kita dimurkai Allah. Dah, selesai di sana, tenang. PHK yang enggak apa-apa. Rezeki mah dari Allah, sudah beres pembagian. Kalau PHK tidak identik dengan berhentinya rezeki. Benar? Berapa banyak yang di PHK jadi lebih makmur? Karena dia jadi wirausaha, ada juga memang yang bangkrut. Tapi tetap hidup kalau belum waktunya mati. Benarkah? Ayo hadirin, periksa hatinya. Kalau ada galau-galau, pasti ada yang dominan di hati selain Allah. Dengar ya, jangan ada kemelekatan dengan makhluk maupun benda di hati ini. Atau status. Jadilah seperti tukang parkir, banyak mobil, tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil, tidak ujub, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Semua hanya titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Udah, ini penting nih, kalau saudara mau punya hayyin, hilangkan kemelekatan selain kemelekatan ke Allah. Hilangkan yang mendominasi hati selain Allah. Jangan takut, takdir dari Allah tidak bisa dihalangi siapapun. Bergabung jin dan manusia mau nyelakakan, tidak bisa celaka. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jelas hadirin? Nah, kalau orang yakin begini, sholatnya bertenaga. Sholatnya akan khusyuk, karena sholatnya ngarap-ngarap pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi kalau belum yakin ke Allah, sholatnya kayak kita barusan, ngambang saja. Yakin Allah yang menguasai segalanya, yakin Allah yang menggenggam segalanya, minta ke Allah, itu lahirnya ketenangan luar biasa. Tidak bisa hayyin orang yang hatinya bersandar kepada selain Allah. Jelas? Udah, mulai sekarang jangan nyandar-nyandar hati ini. Jangan jaim, pengen dipuji tuh capek, pengen kelihatan kaya tuh nelangsa, pengen kelihatan cakep tuh sengsara. Bu, just the way you are. Tahu apa artinya? Hah?
dilarang parkir sembarangan. Berani tampil apa adanya, yang ingin kelihatan langsing, capek tahan napas. Ingin kelihatan kaya, banyak cicilan, padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilan kita. Berani tampil apa adanya, sepakat? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci manusia, nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu, Allah ridho atau tidak. Lain itu datangnya dari hati yang rahmatan lil alamin. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, sekira engkau sudah bulat tekad nih dari hasil musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, serahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Ini sekarang lagi musim berita radikal ya. Bagi saya tidak tahu radikal itu apa. Yang saya tahu ban radial. Ya. Kalau umat Islam radikal sudah selesai bangsa ini. Kalau umat Islam radikal 212 kemarin sudah bisa selesai itu. Nyerbu istana negara. Ya. Umat Islam di Indonesia mah tidak ada yang radikal. Kalau radikal udah hancur negeri ini. Justru karena umat Islam sangat toleran, maka negara ini masih utuh seperti ini. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ada beberapa 1-2 yang kemarin kita dengar nusuk-nusuk seperti itu. Nah itu radikal. Kalau hanya beda pendapat atau beda pilihan pilpres, ya tidak bisa dicap radikal. Benar? Dan sekarang udah damai lagi yang dipilihnya juga. Makanya sudahlah, buka alinea baru hadirin. Saya bebas sekarang, kemarin gini repot hadirin. Disangka 2 benerin janggot, ya ngorong sangka 1. Nah hadirin sekalian, jangan kasar. Lelaki, Pak, jawab, jangan bikin saya emosional. Jangan suka kasar kepada istri, apa ya? Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Kalau dibiarin, itu dia tetap bengkok. Jadi diapain? Sederhana sama istri itu. Kuncinya 2. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Disabarin, disolatin. Itu rahasianya. Bukan sholat jenazah hadirin, sholat tobat. Kita belum jadi laki-laki yang benar. Perasaan dulu saya pernah ceramah tentang ini. Kalau wanita itu jangan digalakin, tenang. Kenapa? Karena wanita itu suka kurang jelas, itu intinya. Oh, mereka mulai curiga ke saya. Bu, Ibu, jawab atulah, Bu. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari, ya dengar. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Oh gitu. Jadi mereka tuh bicara dulu, baru mikir.
Udah mikir bingung. Udah bingung ketawa sendiri tuh kayak gitu tuh. Sampai telentang ya nggak? Tapi tidak minta maaf, ini udah standar. Dan kita biasa aja rileks. Nggak usah jengkel, tenang. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Tuh, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengutarakan yang sejujurnya? Tidak. Robah-robah ya hantem. Itu detik loh hadirin. Ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Apakah ibu tidak yang? Dia yang ngomong mau, dia yang ngomong tidak. Nah, menghadapi situasi pelik seperti ini, kita rileks. Lelaki mah tenang aja. Udah garis hidup kita kayak gini. Enggak pulang dicariin, pas pulang diomelin, itu mah udah perwataknya. Benar kan? Kita mah bagian salah, Pak. Sok, Bapak beli kosmetik buat istri, cari kosmetik yang bagus, yang mahal lah. Mak, ini nih ada kosmetik spesial, susah nyarinya, mahal, halal 5. Oh ini buat apa Pak? Bikin kulit jadi mulus, muda lagi. Oh, berarti wajah ibu udah mengkerut ya gitu. Aduh. Coba niat baiknya tetap salah. Pak, mau dimasakin apa hari ini Pak? Kita jawab dengan soleh. Bu, nggak usah repot-repot. Apa yang ada aja nggak apa-apa. Suami teh, istrimu berbakti dipersulit. Punya keinginan dong supaya jadi amal. Salah Pak, segitu solehnya Ki. Ya udah tuh, sekali-kali bikinin ayam bakar spesial. Ayam tuh lagi mahal Pak. Salah. Ya udah kalau yang murah mau bikin aja karedok lah. Karedok tuh pakai kacang. Papa asam urat, tahu sendiri kampung nanti celaka seisi rumah Pak. Salah. Udah tuh Bu, ini salah itu salah mah mending ke warteg aja. Murah, banyak pilihan, ibu nggak capek, enak kan? Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya. Senyum Pak, mau gimana lagi, pasti salah. Ada yang istrinya kayak gitu? Oh, nggak berani ngomong lagi. Pak, kalau ke undangan jaga pandangan ya. Tiap orang ke undangan dandan. Jangan sampai papa ke undangan tuh jadi nambah dosa. Yang halal cuman istrimu. Jaga pandangan Pak. Gak usah rewel. Siap Bu, gitu. Ibu teh curiga aja sih sama suami itu. Ini diatur, itu diatur. Bagaimana gak curiga Pak? Mama kan tahu persis kelakuan papa. Sejarah historinya sudah jelas. Bisa gak berangkat Pak? Mudah, terima, siap gitu. Sederhana ya. Sampai di undangan, apa Bu pakai ngikutin. Kenapa papa lihat perempuan itu terus? Yang mana? Pura-pura lagi. Tuh yang itu, oh nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Nggak ngaku lagi. Ibu kan lihat dari tadi ngeliatin terus. Emang dia sama saya cakepan siapa? Cakepan siapa Pak? Atuh Bu, cakepan ibu. Bohong. Aneh dia juga. Mungkin dia menyadari ya. Jujur. Ya kalau jujur mah jelas dia atau larilah ke musola, sholat sunnah 2 rakaat tobat ya. Hadirin ini serius nih. Kita mah jangan suka bertengkar. La tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Udahlah sekarang orang ada yang nyebut Islam ini radikal. Nggak usah rewel, tinggal jawab saja.
dengan akhlakul karimah, betul? Nggak usah marah, kalau marah jadi benar ketahuan, ya. Makanya kalau bapak dicurigai oleh istri juga tenang, ya. Papa dari mana semalam? Kan udah minta izin itikaf. Itikaf di mana? Kenapa waktu di WA kok nggak dibuka, nggak dibalas? Atuh masa itikaf nggak WA terus, Bu? Ah, nggak percaya. Bu, ibu mau percaya, mau enggak, itu mah urusan ibu. Urusan saya mah tidak berkata dusta. Semalam saya itikaf. Allah pasti tahu, tempat duduk pasti bersaksi di akhirat nanti. Cukup bagi saya. Ibu mau percaya mangga, mau enggak percaya juga enggak apa-apa. Silahkan saja. Saya pernah lihat video tentang singa. Tentang ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang dan singa. Singanya berbalik, pas lihat ibu ini singa langsung berdiri dan mengeluarkan tangannya. Dikira menerkam, ternyata memeluk dengan penuh kerinduan. Padahal ibunya di luar kandang. Ini siapa sih ibu ini? Punya ilmu apa dia? Kenapa singa segitu gedenya merindukan dan menyayanginya? Apa karena kecantikannya sehingga dipeluk singa? Tes, cari yang paling cantik di sini, bawa ke kandang singa, kita lihat hasilnya. Apa karena kekayaannya sehingga dipeluk singa? Apa karena jabatannya? Apa karena gelarnya? Ternyata bukan. Si ibu ini 5 tahun yang lalu pernah menolong singa ini dengan 2 kata kunci. Kasih sayang dan ketulusan. Singa dipeluk, didekap, diberi susu. Singa tidak melupakannya. Itu binatang buas. Tidak melupakan orang yang hatinya punya kelembutan. Buah dari kasih sayang dan ketulusan. Ini hadirin kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa 1400 tahun lewat, ribuan kilometer dari tanah suci sampai sini, Rasulullah masih ada di hati kita. Sehingga kita sholat jamaah, kita wudhu, kita nyari ilmu. Karena Rasulullah pakai hati, tembus ke hati kita. Kita manusia, binatang saja bisa tembus. Apalagi kita manusia yang memang dibekali hati nurani. Jadi di Taiwan pernah ada ibu yang anaknya sakit dan tidak bisa disembuhkan. Balita. Kata dokter, ini nggak bisa sembuh, ini anak kena sakit malah rindu. Saya ibunya. Siapa yang ngasuh? Oh ada itu dari Indonesia, tenaga kerja. Di mana dia sekarang? Sudah habis kontraknya. Ini anak merindukan. Gak akan bisa dinasehati. Tanya, loh saya yang hamil, saya yang melahirkan. Memang ibu bagian melahirkan. Tapi di hati anak siapa yang menyayangi? Diundang lagi tuh. Dibawa ke Indonesia dengan ibu dengan bapaknya dan diundang lagi ke sana. Sayang itu power sekali hadirin. Makanya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, maka yang di langit menyayangimu. Sebuah hadis sahih juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada wanita pezina melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat pasir, lalu dia turun ke sumur, ngambil air dengan selopnya dan dikasihkan ke anjing ini. Tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Allah mensyukuri kebaikan hambanya ini dengan diampuni dosa. Kenapa wanita ini bisa ngambilin air? Karena sifat rahmat sayangnya ke binatang itu mendatangkan ampunan Allah. Makanya hadirin, sikap keras, kasar, bengis itu tidak dikenal dalam Islam. Yang ada adalah
tegas dan santun. Rasulullah memang tegas, tapi semuanya ini diselimuti karena sifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 3. Qarib. Kenapa ada yang qarib? Maaf ya. Ini yang benar minum teh begini ya? Hah? Begitu? Udah hampir habis. Saudara jangan suka iri lihat kebahagiaan orang lain ya. Sok we minum, sok we minum sendiri. Harusnya alhamdulillah kami ikut bahagia, ikut merasakan. Panitia meni zolim pisan. Dari mana datangnya qarib? Qarib itu datangnya dari tawadu, orang yang rendah hati. Makanya orang yang merasa diri penting, saya ini orang paling penting nih di perusahaan ini. Saya paling berjasa di dalam membangun semua ini. Saya yang membuat perusahaan ini maju. Saya. Makin banyak nyebut saya, makin ngangkat dirinya, pasti dia makin tidak nyaman dengan perasaannya sendiri. Kalau ini sudah tidak nyaman, dengar. Kalau hati tidak nyaman, maka wajah kita tidak akan nyaman dilihat siapapun. Perkataan tidak akan nyaman didengar siapapun. Tulisan kita tidak nyaman dibaca siapapun. Bahkan diamnya saja orang yang tidak nyaman tuh orang lain pun tidak merasa nyaman duduk dekat dengannya. Diamnya aja tuh. Karena apa? Ngangkat. Rasulullah SAW tuh dicintai tiap orang. Tahu rahasianya? Kalau orang berjumpa dengan Rasul, beliau itu memberikan atensi, full attention. Posisi menghadap. Beliau mengucapkan salam duluan. Beliau mengasongkan tangan duluan. Tidak dilepaskan sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Kadang beliau buka jubahnya untuk duduk tamunya. Tidak dibedakan. Beliau menghadap ke tamunya tidak begini, tapi lurus. Pikirannya, raut muka, hati, sikap, atensi ke tamunya ini. Seperti Surya Kanta, kaca pembesar, fokus walaupun beberapa menit terbakar. Pulang, Rasul pun mengantar, tidak berbalik sebelum orang itu berbalik. Apa coba yang ada di hati sahabat? Setiap sahabat akan mengatakan, saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah. Karena Rasul memperlakukan tiap orang dengan spesial. Sehingga pertemuan beberapa menit saja dapat itu hatinya. Kita dekat dengan anak, dekat dengan istri, tidak dekat hatinya. Anak bawa PR, Ma alhamdulillah ulangan saya nilainya bagus. Ya bagus nah, emang ibu suka sekali. Kamu harus jadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan ngomong kemana, mata kemana, pikiran kemana. Walaupun tubuh dekat dengan anak gak bisa dapat tuh. Tidak qarib. Bahkan ada seorang suami yang nge-WA ke Ustadz. Pak, Mama tidur dulu ya Pak. Tidur duluan, tutup aja pakai selimut. Suami terpesona. Sampai nge-WA ke seorang Ustadz. Ustadz, apa ya amalan istri saya? Kok wajahnya tuh bercahaya walaupun ditutup selimut. Sudah tahu kira-kira wiridnya apa? Wiridnya Rawe, Ratu WA. Hati-hati nih. Anak juga. Ayo tidur sayang, ibu sambil jawab. Oh, alhamdulillah. Maksud saya gelas habis udahan. Ini 2,5 jam ini.
Tidur sayang. Ibu ngejawabin dulu WA grup teman-teman ya. Nina Bobo. Tidur nak. Oh Nina Bobo. Ibu udah 5 kali nyanyi Nina Bobo. Kenapa kamu gak tidur? Tidur. Si anak teh ngeliat ke ibu. Tuh dah ibu mah gak fokus. Saya ini Asep bu, bukan Nina. Namanya Asep Toha, lagu Nina. Atuh anak teh ngahuleng. Si ibu teh meni jauh pisan dari fokus. Mengerti hadirin? Jika tuh kalau ketemu orang tua mah gak harus bawa HP terus. Baik-baik aja. Ronaldo, Messi, Muhammad Salah gak ada main HP lagi sepak bola. 2,5 jam. Beres tuh urusannya enggak? Kenapa kita mah dengan komat juga balapan? Kodko mati sholah. Seakan dunia teh bakal gempar, hancur kalau kita enggak jawab WA. Selesai sholat, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi subhanallah. Tidak jarang atau astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saking tidak khusyuk. Kawan-kawan, qorib itu datang dari tawadu. Terakhir, sahal, mudah. Dalilnya Rasulullah menganjurkan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan. Jangan dibuat ribet, gembirakan suasana tuh. Jangan dibuat mencekam. Hidup tuh maju. Kalau nasi jadi bubur, alhamdulillah ridho, syukuri sambil nyari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal jadi bubur ayam. Daripada ini sih kebanyakan air, udah dibilangin tadi juga. Segini airnya, dah kamu mah nggak nurut sih. Kompor lagi ini pakai kecil, amit-amit nggak enak, rugi. Tetap bubur ya. Itu persis seperti yang lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya nggak terima nih. Gimana nggak terima? Tanda terimanya udah jelas gitu ah. Yang nggak aja hidupnya. Ada yang suka kayak gitu. Belok kiri, kanan. Pakai ke kanan. Coba ke kiri, udah lancar. Udah nyampe terus kalau kita di kiri. Udah jelas di kanan macet ngomongin kiri. Rileks hadirin. Rileks aja hidup mah. Udah banyak yang gawat kita jalanin. Ngarang ya, hantem ya. Tapi sesudah dijalanin kan gak segawat yang diduga, betul? Lagi duduk, ada yang kentut, ya sudah, urusannya sudah selesai. Iya kan? Ini malah disikut. Jangan kentut dong. Lah kan udah. Gimana sih? Serius hadirin. Ini maaf ya, mungkin ini ceramah cetek. Tapi benar-benar kalau dipikir sering terjadi kayak gini. Jangan kentut sembarangan loh. Gak bisa dah, udah selesai. Bau, berarti udah masuk ya. Nggak bisa dipulangin, benar? Ini serius, ini bukan, sebetulnya bukan lucu ini, mikir. Nggak bisa dipulangin. Udah kesedot, udah habis dia. Tinggal solusi, napas pakai mulut. Beres. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Pasti dia nggak ada niat kentut di majelis taklim. Pasti dia malu tuh perasaannya. Dia juga pasti udah nahan mati-matian. Tapi kan tidak tertahankan. Saya harus jaga perasaannya. Tenang aja bro, gak kedengaran kok. Enak kan? Udah gimana, udah selesai urusannya, udah penyebar. Naik motor, ban meletus. Wah, ban meletus, biasa aja. Kan cuman ban yang meletus, bukan kepala kita. Ya,
Alhamdulillah. Kenapa ya ban meletus? Karena udah waktunya. Segalanya ada ajalnya. Artinya apa? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ini waktunya kita nyerahin. Tapi kan ke kantor masih 2 kilometer lagi. Artinya Allah menginginkan kita olahraga, men. Ayo, kamu yang dorong, saya yang naik. Ya. Sederhana, solusi semua. Serius bu, mau dibawa ribet-ribet hidup mah. Sekarang urusan menteri agama dipikirin oleh, gimana nih menteri kok agama tentara? Atulah, itu kan hak prerogatif presiden. Dan itu juga yang nakdirkan Allah. Tinggal kita doakan dan kita omongin juga tidak selesai masalahnya. Dan belum lagi kerjanya, benar? Doakan aja yang banyak, jadi solusi. Dan diomongin juga nggak akan robah. Presiden bukan, apa bukan saudara ini. Betul kan? Kita teh kebanyakan mikir yang nggak perlu. Nonton sepak bola, kamu berapa? Ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang menang bakal menang, yang kalah bakal kalah. Ya tenang aja, soalnya tegang nggak akan keluar dari takdir gitu. Dan sekarang kita stres juga nggak nolong apa-apa. Wow, ngaco dia nih, harusnya ke pinggir. Sok tahu, udah jelas ke tengah, ya nggak? Udah selesai sepak bolanya dibahas lagi. Kenapa ya dia kata siapa kita? Bola nggak punya, sepatu sepak bola nggak punya. Nggak ada kerjaan, sahal mudah tuh ya. Kita menyelesaikan masalah, tapi jangan sampai terjebak mendramatisir masalah yang membuat kita tidak jadi solusi, malah tidak jadi mudah urusannya. Jelas ini bu? Ibu, jadi kalau suami ngomong ke ibu mau titik-titik lagi gimana? Dimudahkan aja ya. Bu, bapak mau beli kendaraan lagi, boleh gitu. Tuh udah suudon ya. Saya jadi ingat ada anak mahasiswa, Pak, saya pengen nikah Pak. Pengen nikah? Kamu baru juga kuliah semester 1, ujuk-ujuk pengen nikah. Ya saya kan cuma bilang ke bapak. Enggak mungkin dong, udah tanya coba sama ibu kamu sana. Coba bilang sama ibu, gimana pendapat ibu? Bu, saya pengen nikah bu. Apaan kamu ini? Enggak dipakai tuh akal. Baru aja semester 1, belum juga tamat kuliah, belum kerja. Mau dikasih makan apa nanti istrimu? Dah, gak suka kamu ngomong kayak gini. Gak benar tuh pikiran, sana pergi. Bapak manggil, gimana? Udah ngomong sama ibu? Udah. Apa kata ibu? Habis pak, dimarah-marahin. Nah, bapak rumah 2, mobil 3. Deposito banyak. Bilang ke ibu, bu saya mau jadi gaplok nak. Apalagi kamu nggak punya apa-apa ya nggak? Pikir dong nak gitu. Beda kapling teman. Si bapak bingungnya. Sudahlah hadirin. Terima kasih bapak ibu yang baik. Kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelumnya ini untuk wakaf ya. Oh ini ladang amal. Kita ada pesantren khusus untuk saudara-saudara kita yang tidak membayar. Ada 300 santri kita ingin bangunkan masjid dan fasilitasnya berwakaf ya. Wakaf itu sekali keluar pahalanya ngalir. Tiada terputus sampai kiamat nanti. Siapkan berwakaf sebanyak yang kita sanggup sambil kita baca Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Ayat kursi.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berkahi majelis ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Karim. Hapuskan aib-aib kami. Bersihkan dari sekelam apapun masa lalu kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin. Waj'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari segala kemusyrikan. Bersihkan hati ini dari segala kemunafikan, dari segala ketakaburan, dari segala kedengkian. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Cukupi kami dengan rizki hanya yang halal, yang barokah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrur, mabrurah. Ya Allah, sembuhkan kami dari segala penyakit lahir wal batin. Lahir batin sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah pasti mendengarkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.